tadi first pick untuk Bigetron by Vitality. Dan ya masih dengan masih. ya karakter Time to drop yang the memilih ya beat of berarti the akan flag. ada Prayo ke arah mana nih dari Bigetron. They call me a Bandnya masih hero sama soalnya ada because I Cici, saved my nation from falling Joy, apart. lalu dijawab dengan adanya One dan juga Isun Shin. Ini away-nya di Bigetron, berarti Bigetron yang pilih game kedua. Mereka memilih untuk First. dari I first-nya. will choose my own Dan path. kalau kita lihat dari Arlot ya, ini ya sebenarnya fine-fine aja untuk Bigetron. Karena tadi juga mereka first pick-nya Baxia, Aha. jadi nggak terlalu terjawab juga. Yep. Ini paling last pick-nya sih untuk Onyx nih, karena tadi Onyx langsung responnya dengan bagus banget. Lancelot, Hmm. Obvious. Berarti ini Selena lagi Ben. Selena lagi Ben, boleh. nggak masalah. When you gaze Gue into juga the setuju, your nggak team masalah. is Ya. picking. Balik lagi, First kalau pick-nya misalkan shifting nggak? Masih. tetap sama, Protection from the rain. masih sama juga. Tapi ternyata. kan sekarang belum tentu sebagai jungler. Oke, tapi Iya. sekarang tetap Lancelot dulu dong. Tetap Lancelot dulu nggak sih? Lancelot Obvious lagi. Langsung Kayak ke sini. tipikal Coach Adi nggak sih? Kalau misalkan game pertama menang dengan draft yang sama, ya kenapa nggak pakai lagi? Tapi Kadang kalah juga tetap. Iya. Tapi aku penasaran sih kenapa Nael nggak coba I am not tunjukin the only permainan one Lancelot. bound With Oke, this chains, I First pick shall Lancelot sweep gitu ya away contohnya. nggak masalah nggak sih? Iya. Ya tapi mungkin balik lagi, takutnya di invade habis-habisan sama Baxia-nya Kairi, Sama Poveus. sama Povius juga. Karena kan second pick-nya bisa langsung ambil Povius dan Baxia juga. Nah ini mereka bisa ambil Gatot sekarang kah? Tapi terlalu ngebuka Baxianya ya. Iya, ngebuka Baxia-nya dong kalau begitu. Mau Kimi lagi? Boleh Kimi dulu atau mungkin mengambil hero-hero yang Parsa bisa... Chusin nggak favorit loh. Kalau ya, Akhirnya ya oleh. Oke, ini kalian tadi di game pertama juga soalnya nggak terlalu favorite. wih Nah. tapi kalau udah ada kalian berarti kemungkinan dari Baxianya tetap ada di jungle dong. Tapi jangan lupa, ini gimana kondisinya mereka punya following up damage loh. Itu dia. Ini Berarti mereka nggak punya loh. di Apakah mereka akan goldnya. main Beatrix? Harus Beatrix nggak sih? Hah? Kayak best optionnya dari kalian kan ya Beatrix. Iya. Kalau nggak di ban. Bisa di ban soalnya sama Onyx nantinya di second phase. Ya sangat memungkinkan ya untuk di ban atau di trade nanti jangan-jangan dikasih gitu sama Coach Adi. Bisa jadi. Asal di press di awal game. Masih sama ya. Oke, Gatot Kaca ya, biar jadi bantalan buat Kaleanya. Jadi Kaleanya emang kayak terpaksa buat ngangkat Gatot Kaca. Oke, Beatrix bisa masuk ke deretan band atau bahkan Granger pun bisa ya nge-follow up. Dan nantinya Bigetron bisa ngerespon dengan band ke arah Yves lagi. Salah satu counter tapi tetap ya gak mau tergocek dengan adanya pemilihan Baxia. Fanny yang di band. Oke. Tapi balik lagi ya, tadi kita udah sempat ngobrolin soal Beatrix juga. Kalau emang nanti Beatrixnya nggak ditutup di sini, berarti mereka udah sesiap itu untuk menjawab Kalea Beatrix. Oke, Harit masih sama bandnya. Abis ini mungkin band ke arah Chow. Ya, Chow. Tapi enggak sih. Karena kan udah langsung dibuka Gatotnya. Ya. Gatotnya udah dibuka. Iya. Udah bold statement itu. Udah. Iya. Udah kayak oke mau main nabrak santai. Tapi ya classical draft dari Onyx nggak sih? Kayak biasanya buat mid lanernya ditaruh di last pick. Yap. Biar Kalau benar-benar full of surprise. Kalau nggak gold laner yang dia udah disiapin tas surprise tapi ternyata dia pakai apa namanya? Pakai gold laner yang sudah terpredicted. Tapi ya Beatrix seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Itu ternyata udah diprediksi. Yap, makanya langsung ditutup juga dan mau mempersempit lagi ke arah gold lane-nya. Masih ada Granger. Kalau memang mau ditutup sama teman-teman dari Bigetron. Oke, Granger juga bagus di sini. Mhm. Buat kedua-duanya bahkan Grangernya. Oh, mid-nya. Valen dulu ya. Your team is ticking. Oke. Ya, buat sekarang kalau kita lihat dari Lancelot, balik lagi ya dia butuh banget untuk satu hero yang nantinya bisa ngepok juga dari jauh. Either one Varsha atau Yves tetap bagus di sini. Hero yang bisa digunakan oleh Sun secara maksimal. Mungkin kalau misalkan Yves ya buat ini aja sih, buat menangin jarak juga lawan Matchup Zuxian. Iya, lawan matchup. Yap. Oke, masih banyak pilihan sebenarnya ya untuk Pusing juga ya. agak sedikit pusing. Ini untuk draft ini kita bisa bilang karena Bigetron by Vitality butuh banget damage. Sedangkan power-powernya sudah diamankan semua nih. Oh, Bruno-nya. Sampai Diambil. Bruno-nya pun. Karena bisa dibilang Bruno adalah salah satu hero yang memang punya damage dari awal. Yap. Hero Purify juga jangan lupa ya. Landingnya juga cukup kuat sebenarnya ya dengan Basic Common, dengan Hasclaw. Apakah mau gak mau menuju ke arah Granger? Disarankan kayaknya untuk kayak dibawa
ayo pick Granger. Iya diarahkan ya. Ya, diarahkan. Tapi untuk Ya. Granger juga soalnya kan minim escape tools ya sebetulnya. Kalau ketemu sama Assassin ini agak sedikit PR. Granger Glue nih gue lebih suka nih, Be. Glue boleh. Granger Glue gue lebih suka, Be. Ya nanti last picknya tiba-tiba Farsha gitu kan. Biar Iya. nanti Grangernya kerepotan. Oke. Karena Feather Airstrike itu agak sedikit juga sih. Tapi ya optionnya nggak ada lagi. Tapi Benedetta. Ya kan Granger pasti udah diarahin banget ini. Oke, tapi setidaknya kita akan melihat EXP damage dari Shogun. Akan ada pembeda berarti. Ini baru. Ini baru nih. Ini akan bisa terlihat nih, Om. Oke, Ini baru akan- nanti ya kita lihat ya. Baru kita lihat apakah ada pembeda, apakah ada bumbu manis, ya kan? Karena memang baru terlihat ketika perform seperti ini ya, Profesor ya. Iya. Oke. Biar Last dikasih pick ya. Dikasih waktu nih. Dikasih Oke, untuk melihat. Ini juga ngebuat dari Suns-nya agak sedikit dilema nih. Kalau Yves kayaknya Payback agak berat time. karena mendingan Farsha yang ada escape. Iya. Lebih pasti juga kalau dikejar-kejar Benedetta nantinya. Burst-nya juga udah bisa nge-engage ke arah Benedetta kalau Yap. dia udah mulai masuk sembarangan. Ingat, jangan sampai Shogun offside. Ini offside, panisnya bukan main-main loh. Alright, kita akan langsung melihat karena ini tetap menjadi match point untuk Onyx. Mampukah ditutup dengan 2-0 ataukah Bigatron by Fatality? Menurut Aul, Satu draftnya? sama. Draftnya aku dari Bigatron sekarang. Profesor KB. Aku penasaran dengan Shogun. Gimana Jadi? kalau kita kasih kesempatan buat Bigetron? Oke, 2 pick langsung menuju ke arah Bigetron. Mampukah Bigetron bangkit di game kedua atau bahkan Sang Raja Langit akan mengamankan 2-0 tanpa balas? Soebel Arena, balas tepuk tangannya! Let's go to the lane of down. Sabtu sore di Land of Down. Menuju malam minggu ya. Menuju malam minggu. Welcome Terlihat to kembali Mobile Daniel dengan Legends. Baxia-nya. Tadi kita sempat bahas di pre-game 1. Potensi Daniel dengan mechanical gameplay yang sekarang harus adaptasi lagi dengan membawakan ke arah tank jungler, Prof. Ya, karena shifting metanya bener-bener variasinya banyak banget buat jungler ya. Ada yang bawa Ishin Shin, ada yang bawa Lancelot, ada yang bawa tank jungle. Jadi optionnya bener-bener tidak terbatas. Wow, tapi lihat early engage di awal. Perpasukan dari tim Onyx mereka sepertinya udah mulai harus sedikit sabar. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Dengan kondisi kali ini, para pasukan dari tim Bigetron, ada satu vision terlihat. Wow, aku kira tadi bakal ada trapping loh. Iya, enggak ya. Tapi, wop, tabrakan kembali terjadi. Oke, menuju ke arah Keyboy di depan sana, tapi masih memiliki Revitalize. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi dengan lifesteal yang sungguh kencang. Membuat Onyx yang bahkan kewalahan di arah tengah. Alright. Tapi ya ngelihat dengan adanya emblem yang tadi Festival of Blood juga dan Trial yang diharapkan dengan adanya Benedetta ini seperti apa sih Prof dari Bigatron? Udah pasti ya targeting ke belakang ya. Ini akan menutup bagaimana Farsha dengan Purify. Jadi kayak Suns secara nggak langsung dipaksa dengan Petrify agar menggunakan Purify-nya. Nanti ketika nggak ada Purify baru bakal di-engage sama Finn. Oke, dengan kali ini kondisinya di mana Shogun akan coba di zoning out. Keyboy tahu bakal dia melakukan sedikit trapping. Dan itu berbahaya untuk Kairi. Walaupun Kairi kondisinya dia akan selamat. Tapi chance yang keluar sangat tinggi. Retribution, Phantom Execution, apapun itu. Yap. Dan juga melihat ya bagaimana River yang sekarang dikuasai oleh Bigatron by Vitality. Apalagi EXP-nya menang jalan banget nih sekarang. Dapat. Benedetta. Tapi Turtle sudah muncul. Akankah ada pertukaran tapi Lutfi ditabrak? Bang coba langsung di cover Nile di arah bottom lane. Keyboy Bang coba untuk menangkap dari perpasukan dari tim Onyx. Mereka kekurangan Suns. Mereka butuh power dari Suns. Dan itu dia ketika Suns datang. Bigatron by Vitality akhirnya sadar kalau dia tidak boleh terlalu greedy. Maka Lutfi membutuhkan banyak sword skill. Oke, Turtle-nya sekarang masih ditarik dulu ke area dari Bigatron, tapi Onyx dia tinggal diam. Oke, langsung ada Alex pada ball. Suns Purify sedikit terlambat. Menuju ke arah belakang. Kehilangan kondisi satu buah. Mid lane tidak membuat perpasukan dari tim Onyx kendor. Tapi nampaknya Nile harus termakan. Tergeng dan double kill dari Finn. Membuat perpasukan dari tim Bigatron. By Vitality mereka semua certified. Sedangkan Lutfi di depan sana versus everybody. Ditanggung langsung ada Kairi. Melakukan satu point kill. Astaga, Lutfi terlalu keras. Wow, Lutfi yang cukup bersinar di MLC kemarin. Tapi untuk sekarang, flicker. Flicker, karena Moreno tahu di depan sana Kairi gak ada lagi. Puncher, tapi nampaknya Sunset coming.
Sun membuat tim fight dari tim Onyx kali ini berhasil membalikan keadaan. Oke, mencoba untuk bisa melakukan pembalasan kembali dari Bigetron, tapi ternyata menjadi hal yang merugikan mereka sendiri, Prof. Ya, balik lagi ya. Dengan adanya Benedetta, otomatis pasif dari Demonic Eye-nya akan sangat mudah sekali untuk ke-trigger. Ke-procs terus-terusan. Dan Lutpi dengan modal Infernal Pursuit, level 4 Povius, turtle pertama. Ini udah sangat-sangat terkoneksikan dengan manis, dengan harmonis sekali. Makanya sangat wajar dia buying time hampir lebih dari 1,5 menit tadi di Iya. area river. Loncat-loncat terus. Loncat-loncat terus. Jadi Dan bahkan itu sampai Sansnya juga bisa bantu backup lagi. Bisa balik lagi. Bayangkan betapa lamanya waktu yang bisa diberikan untuk member Onyx bisa menciptakan setup baru. Lutfi yang dari di game yang pertama dengan Povius-nya. Dan kayaknya wajar aja kalau misalkan kita punya pertanyaan kenapa ya di MSC banyak banget band Povius. Ya, kayak gini ya Kayak gini. hasilnya. Karena udah Dampaknya. modal Death Note juga gak sih? keras. Bahkan ketika di head to head dan lihat membuat sosok dari Shogun kewalahan juga. Walaupun dia punya potensi untuk bisa melakukan dash power dengan mobility-nya yang tinggi. Tapi ketika di laning head to head dan yang bonyok adalah Shogunnya, kan berat juga. Nyebelin. Ya, tapi tidak pernah sana, Finn. Tidak bisa terlalu terburu-buru untuk bisa masuk ke dalam karena Purify is available untuk Sun. 9 for 9, menutup jalan Destra Kyrie. Dia masih bertahan, tapi dengan Alex Topa ada blow. Permasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka. Kali ini gagal mendapatkan Sapero. Purify Kyrie ingin on point membawa pasukan dari tim Onyx. Menyelamatkan mereka di arah gold lane-nya. Wah, tidak ada upaya geng yang berhasil ya. Tadi di bottom lane juga dari Shogunnya selamat. Dan sekarang modal dari Heptasis yang sudah selesai. Targeting ke arah belakang akan semakin mengerikan nih dari Benedettanya Shogun. Tapi Eman dalam ancaman yang berbahaya ya. Dari tadi HP-nya benar-benar dalam keadaan low. Federal Strike menuju ke Moreno. Sebagian for defensive membuat Turtle 3. Turtle di tangan dari tim Onyx. Oke. Still Turtle yang pertama, tapi nampak Kevin gak boleh ketangkap dengan ada Unbreakable. Oh, Jangan lupa kan itu bisa di all in loh kalau Unbreakable kena. benar-benar. Tapi tensinya agak sedikit naik ya untuk di game kedua kali ini. Dan upaya dari splitnya Shogun yang berhasil juga nge-trade ke arah Turtle yang didapetin sama Onyx menuju satu outer turret di arah bottom lane. Ya itu satu-satunya keuntungan yang emang bisa didapatkan dengan menggunakan EX3 Benedetta. Ini sangat wajar sekali kalau seandainya harus melepaskan Turtle dibandingkan dengan nanti Nanael yang bakal jadi korbannya lagi. Dan sekarang dengan mengorbankan Feather Airstrike mendapatkan Turtle, kurang untung apa coba untuk Onyx? Ya. Mereka bakal punya keuntungan yang berlimpah banget. Yap. Mulai dari 1000 gold ini yang tentunya bakal kita cek lagi nih. Setup seperti apa yang akan dibawakan. Itu cuan for life ya. Kita lihat Nael masuk terlalu dalam, Nael. Oh? What are you doing? Unbreakable. Langsung menuju ke Nael dengan Federal instant kill. Nael, what are you doing, Nael? Masuk ke Punishment. dalam kondisi yang benar-benar itu nggak baik untuk Bigetron. Dipanis habis-habisan, mau tidak mau, dan itu adalah sebuah jawaban. Aku malah lebih mempertanyakan Vin-nya. Ketika Nailnya masuk, Vin-nya ke belakang. Kayak disconnected Lagi. Lagi, kedua kalinya. Profesor KB. Ya. Disconnected pertama mungkin kita masih bisa reconnect. Kalau kedua kalinya, wah ini harus reset sih. Harus kontak ke call ke ini ya, ke CS ya, customer service. RTO gitu ya. Call center terdekat ya. Ini ya aku merasa kayak ada something yang terjadi berarti dari Bigetron. Kayak entah comms mereka, mungkin mereka juga ragu untuk makan depannya. Ya padahal tadi Eman juga udah standby untuk Divide 5. Kayak oke, let's see apakah akan ada setup lagi dari Bigetron. Yap. Setelah adanya fail setup barusan di area mid lane. Sebenarnya memang susah sih numbangin ke arah Nile ya, cukup lama. Tapi masalahnya adanya damage yang besar dan juga Lutfi-nya megangin. Jadinya butuh waktu yang cukup untuk bisa numbangin Nile. Iya, ditambah lagi dengan damage dari turret. Jadi kayak wajar banget tembus Nile-nya. Jadi Turtle sekarang sudah muncul menjadi Turtle yang ketiga. Tidak ada perfect Turtle untuk satu sama lain, tapi Bigetron mereka bakal coba untuk melakukan kontes. Oh informasi Finn di mana Finn berada sudah terdeteksi langsung Federal ke arah belakang. The power of Petrovic langsung dikeluarkan dan banget di belakang sana para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil menyelamatkan Lutfi. Dengan mempertaruhkan dia dari Keyboy dan satu Turtle Kyrie. Ini tandanya mereka akan pulang tim fight dengan maksimal dari Sapero. Masih ada Purify Gaming. Lihat Lutfi mengorbankan jiwa dan raganya agar Sapero bisa tetap selamat. Satu korban jiwa, hanya Lutfi. Dan itu juga karena Lutfi memberikan jiwa dan raga dan Kyrie. Pacarnya menyelamatkan diri. Dan bahkan Kyrie still survive into mid lane. Kyrie masih bisa bertahan dan sekarang dorongan dari Bigetron diupayakan untuk mendapatkan outer middle turret.
Sepertinya masih berhasil karena jangkauan Feeder Ice Strike gak cukup untuk langsung nge-clear satu wave di tengah. Ya. Bigetron mulai bangkit. Ya udah ketemu jawabannya ya, kenapa Onyx benar-benar menjadi tim yang sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Wait, Bahkan hingga mendapatkan 7 piala karena lihat dari tadi mereka benar-benar using the friend. Mereka pakai body blocknya, mereka ngerti gimana cara mengcovernya walaupun hanya mengorbankan dari loot pick. Yep. Tapi mereka mendapatkan kerugian yang begitu banyak. Xavier-nya survive, dia masih bisa farming, Kairi juga nggak tumbang, ditutup sama Suns. wow. Tapi Onyx belum ada item life band ya. Tadi kalau lihat itemnya Suns, dia langsung Blood Wings, langsung Lightning Truncheon. Dia memastikan banget damage-nya ada dan cukup. Ya karena nggak butuh 100% ya di sini yang bisa memberikan regen, cuma ada di Vayne. Yep. Dan sisanya mungkin kalau kita ngomongin Eman kena burst damage dari Suns, dia nggak bakal bisa join team fight. Itu dia, conditional build ya. Tidak selalu melulu template. Dan sekarang keadaan sudah mulai coba untuk dikejar oleh Bigetron. Apalagi PR dari Onyx adalah split push dari Shogun nih. Yang masih belum ada jawaban sejauh ini. Itu yang ngerepotin mereka ya. Iya. Karena mereka lebih suka untuk fight berlima. Oke. Sehingga pick Benedetta ini benar-benar jadi jawaban banget untuk bisa menjalankan landing jauh. Dan ini kalau misalnya pertanyaan dari Aul dan juga Profesor KB untuk di game pertama, apakah Shogun perform? Di debutnya mungkin tadi di game pertama tidak terlalu perform karena dia tidak ada hero yang bisa memainkan gameplay. Tapi kali ini kita lihat gimana tenangnya dia dalam under pressure. Itu cukup udah menunjukkan kualitas kalau dia memang mampu dan layak bermain di MPL. Udah Iya, siap dan- lah ya. Iya. Dan gak pernah miss timing loh untuk datang menutup lini belakangnya Onyx. Kayak dari tadi Petrify-nya selalu on point ke arah Sun. Selalu. Selalu. Dari awal, Jadi Apestan kayak- sempat telat kan Purify. Iya benar-benar direpotin untuk lini belakangnya sehingga Onyx gak bisa 100% ngasih damage. Oke. Tapi untuk Lord yang sekarang sudah muncul juga, Onyx sudah mulai beramai-ramai lagi. Oh, Lutfi gagal. Direbut sana perpasukan dari tim Onyx langsung ditutup dengan Nadia Purify. Satu berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi Federation baru dibuka dan baru di pop up. Para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan keuntungan yang sangat mahal yaitu Keyboy di saat Lord muncul. Alright, Keyboy-nya hilang. 5 versus 4 menjadi kesempatan yang cukup baik untuk Bigetron walaupun HP mereka juga agak sedikit low dan memaksa untuk recall terlebih dahulu untuk Shogunnya juga. Dan sekarang Bigetron akankah langsung all commit dan all in menuju ke arah Lordnya? Wow, Atau tarik dulu? Wah, kayaknya ini- komit sih. Kayaknya udah emang harus commit dari tadi gak sih? Bakal jadi free lord juga semenjak mereka memenangkan match-up-nya untuk 5 lawan 4. Tapi balik lagi jangan lupa ya untuk Onyx. Mereka punya Bruno, mereka punya Farsha. Jadi harus hati-hati nih untuk Bigetron ketika memasuki high ground. Vin bisa makan depan selama mereka nggak ragu seperti yang di area mid lane tadi. Oke, tapi untuk sekarang Lord sudah mulai spawn, berjalan setengah map lane of down di arah bottom lane juga. Tapi ya bicara tentang adanya high ground defense ini masih Lord yang belum in hand. Masih ada Suns juga nantinya untuk bisa mengusir pemain-pemain dari Bigetron. Sekarang fokusnya adalah inner turret dulu yang diincar. Conceal menuju ke arah lembaga langsung ada Tsunami Slayer di following up dengan adanya pada Strike. Para pasukan dari tim Bigetron dan sama following up tampaknya pindah tumpak. Di belakang sana Kairi melakukan zoning out. Tapi di para pasukan tim Bigetron kekurangan damage. Tsunami Slam tanpa damage hanya sia-sia. Ketika Tsunami Slam menuju ke arah Lutfi, lihat Suns. Itu yang dibilang oleh Profesor KB. Benar-benar seluruhnya digunakan untuk body block, Ya. buying time untuk temennya dan juga menyelamatkan temannya. Dan Gatot Kaca dari Keyboy juga ini akan menjadi salah satu jawaban untuk counter initiate single target lock dari Kalea ya bro. Ya udah pasti ya, ditutup belakangnya, Kairinya tinggal follow. Tapi buat sekarang karena udah jadi Berserker's Fury nih, Xavero akan menjadi senjata yang mematikan sekali di late game. Wah ini salah-salah masuk sih berbahaya loh. Apalagi kalau ngomongin Moreno, misalnya dia dive in nge-following up Vin atau mencoba untuk melakukan zoning out, nggak sengaja kepukul berkali-kali dengan jarak dari Xavero yang terlalu jauh. Itu bisa hilang loh Prof. Ya, even Shogun ya. Even Shogun. Karena Shogun balik lagi, dia build-nya tipe yang full damage. Jadi kalau misalkan nanti dia bakal kena burst damage atau critical damage yang begitu tinggi dari Xavero, dia harus memperhatikan ada Fortnite-nya. Stans menggocek dengan ada Dead Sonata yang dikeluarkan oleh Eman. Bersama dengan Rasodi, Retribution telah dikeluarkan menuju ke arah pelanggan Xavero akan jalan untuk pulang. Purify kali ini yang sangat manis membuat para pasukan dari tim Onyx dapat Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Keyboy dari menuju ke arah pelanggan adalah sebuah jawaban. Gantian, gak ada yang bisa menyelamatkan Keyboy kali ini. Lotfi, versus everybody dan double kill from Eman. Wow, keadaan seketika kali ini dikuasai oleh Bigetron by Vitality. Flicker dan juga Tsunami Slam yang
mencoba untuk langsung mengincar lini-lini belakang. Berawal dari targeting Nile ke arah Savero. Dan akhirnya connection itu terlihat perlahan. Oke, Federal Strike tapi Eman tidak takut dibalaskan kembali. Dengan damage yang diberikan Eman masih bisa selamat dan 1 mid turret. Bigetron bounce back. Yes, dan bahkan turret dari Bigetron belum ada yang hancur sama sekali. Wow, Bigetron too strong untuk di game yang kedua. Ternyata reconnect itu benar ada nyatanya, Profesor. Makanya hubungi CS secepatnya ya, agar nanti koneksinya kembali lagi. Dan kali ini Goldnya perlahan tapi pasti Bigetron akan mencoba untuk leading lagi, lebih dalam lagi, terutama untuk pressure-nya. Mereka benar-benar nggak melepaskan di bagian bottom lane. Lihat apa yang dilakukan oleh Shogun dan Blade of Despair. Wow. Hati-hati untuk Stans dan juga Waduh, Savero. instant kill ini. Instant kill. Sedangkan dari Stans kali ini kita lihat kondisinya akan menjadi target utama Nile. Poking damage telah diberikan, informasi yang telah didapatkan Savero berkali-kali memang punya power yang cukup kuat. Tapi Savero nggak pernah bisa deliver damage dengan maksimal. Yep. Lihat di belakang sana ada siapa? Di Iya. belakang sana Deteksi. Arkiboy. Yang masih belum mau maju dan lagi-lagi ya, adu poke damage di area lordnya. Oh, mau di take over? Serius? Mereka aktifan, coba ditutup jalan untuk ke arah belakang, langsung ada PRS, ada Bang Retribution! Oh! Berhasil mendapatkan Kairi, Petrify beri pada Bang, mereka berhasil mendapatkan Shogun untuk ke arah belakang. Dengan ada kondisi Kairi dan Finn! Berhasil menangkap Kairi! Double kill didapatkan, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan 2 member. Yes, dan itu adalah besting yang bisa didapetin sama Bigetron. Mereka kehilangan Lordnya yang di take over oleh Onyx, tapi dibayar dengan 2 pemain yang menjadi eksekusi yang bisa dimanfaatkan juga. Sehingga akhirnya Lord, tapi masalahnya Bigetron nggak mundur loh. Mereka tahan di situ. Wow, terlalu sakit yang bisa diberikan tapi Savero. Itu dia gebokan maut. Finn mencoba untuk menutup jalan. Dengan adanya Kiboy di depan sana, sekalipun ada Tsunami Slam. Ingat, Lutfi sudah kembali hadir bersama dengan Savero. Kalau masih didapatkan, Kiboy menahan damage semua yang diberikan. Langsung Savero diving keluar. Masuk kita dapatkan. Eman sekarang full maut. Lutfi! Menuju ke Eman, one last team win of nature. Dapatkan Flicker save the day for Eman. Aduh, mereka dengan Savero! Tapi Mortality berhasil membuat tapi Savero versus everybody apakah selamat dan Purify. Kali ini membuat Savero harus ter-take down. Killing spree dapat oleh Shogun. Purify Gaming udah dibuka oleh Savero. Tapi lihat, Onyx memaksa agar core-core yang dimiliki dari tim Bigetron itu tumbang terlebih dahulu. Tapi nggak sampai. Eman mencoba untuk menggocek. Kairi is coming. Mencoba bertahan dan Eman ter-shutdown. Eman mencoba untuk bertahan tapi nampaknya tak bisa. Shogun mencoba untuk melakukan sans. One by one situation. Coba dibalikan kembali keadaannya. Sakaratul maut. Kairi is coming. Apakah akan terjadi outplay? Sans dan itu dia. Berhasil dimakan. Ditelan bulat-bulat. One by one situation. Gak bisa bertahan. Damage terlalu sakit. Dan bahkan Shogun harus termakan. Gak ada landing jauh yang bisa dikontrol oleh Shogun saat ini. The real adu mekanik The ini real adu sering mekanik. banget terjadi. Wow. Wow. Ya, semenjak ini adalah minggu pertama dari MPL ID. Welcome to Brawl Server. Wow, Brawl Server malam minggu ceria. Melihat seluruh mekanik keluar dan bahkan Maniac dan bahkan juga Savage di hari ini. Iya, dan kalau kita intip sedikit nih, Prof, dari segi replaynya juga. Wah, terlalu banyak yang terjadi ya. Kayak jual beli dari Win of Nature, Immortality yang tadi dibuat sama Eman. Udah brilian banget. Gila, Udah Eman tepat waktu banget. Timingnya juga pas dan dia nge-trigger Savero, jangan lupa. Tapi ternyata ditutup juga oleh kehadiran dari Kairi di belakang sana. Dan ini dia, procs-nya terlalu banyak. Trade Nile Savero masih fine. Tapi ketika Savero ditukar sama Eman, Onyx mulai building untuk bisa kembali lagi ke track-nya. Dan sekarang udah mulai bangkit. Itu kalau kita pas lagi rekat, udah duduk base ya. Udah begitu tuh. Itu semua udah digebok-gebok. Udah maksimal. Udah maksimal banget itu Savero dari tadi. Saya sudah melakukan yang terbaik. Ya. Saya tuh yang terbaik. Ya sampai ke depan pakai Purify itu udah maksimal banget. Benar-benar. Dan sekarang goldnya udah di-drag ke arah Onyx. Ini menandakan bahwa momen demi momen ini bisa diciptakan juga sama Onyx. Yeah. Dengan team fight yang terus-terusan mereka ladeni. Meng-counter initiate apa yang dilakukan oleh Finn. Dan lagi-lagi. Oke, lihat di depan sana. Langsung menuju ke arah Lutfi. Membalaskan kembali kanan. Dia bisa diberikan benar refleks. Langsung maksimal. Tapi Savero free hit. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka benar-benar bisa memberikan damage. Dan bahkan Eman ter-take down kah? Kali ini masih bisa selamat. One last hit Eman. Masih selamat Kairi. Damage yang terlalu besar. Masih ada Win of Nature. Dengan ada glowing one dimiliki para pasukan dari tim Bigetron. Masih terlalu sakit. Tapi jangan lupakan Sans. Dia bisa instant damage ke arah sosok seorang Eman. Apakah ada di sana Shogun? Wow, my God, itu dia. 2 momen tercipta. Dan Sans. Dapetin Eman. Iya, dia camping.
Dia nggak cuma camping, dia nahan 2 pemain, dia nahan Moreno dan Eman. Oke, tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk melakukan one straight push. Nile akan memuncul, tapi bentar lagi para minion masih sempatkah. Langsung ada Federasi mengusir Moreno dengan mengesampaikan yang masih ada win over-nator. Dan kali ini Winterclan gagal menyelamatkan. Onyx! What the epic comeback! What a play from Onyx! Big Getron by Vitality telah mengungguli permainan, melakukan sebuah dominasi, tapi semua sirna hanya dalam sekejap. Yes, dan ternyata comeback yang dimiliki. Satu kata untuk match hari ini di match yang kedua adalah mekanik. Gila. Ditunjukkan dengan symphony of skill yang luar biasa sehingga kali ini Onyx berhasil membungkam Bigatron dengan 2-0. Debut Nile as a jungler ditutup redup oleh Kairi, salah satu rival dari dulunya. Absolute Cinema. Wow. Absolute Cinema. Wow, wow, What a wow. match. Kita menyaksikan jual beli serangan, kita menyaksikan Shogun yang betul-betul menunjukkan kepada kita semua bahwa hati-hati, proses itu terlihat dari minggu yang pertama loh. Shogun perform. Sangat. In the end of the day walaupun dia kalah perform. Ya. Perform yang luar biasa dan Savero. Lihat sekalinya dia punya kesempatan untuk bisa ngedeliver damage dan ini crucial momen Ini dia, di mana satu pemain bisa nahan 2 pemain sekaligus. Sans yang menutup Eman dan Shogun ternyata yang tidak berhasil mendapatkan minimal 1 di antara Savero dan Kairi. Wah, ini momen terakhir akhirnya benar-benar wah. Nile ya emang nyari soalnya ya. Wah, langsung saja berikan monster. Take it away. Dan Sonic semuanya masih bisa berpesta melanjutkan kemenangan yang begitu bersih 2-0 lagi. Onyx hari ini datang bisa dibilang melawan Bigatron, tim yang digadang-gadang juga akan menjadi tim kuat di season ini. Tapi apa nih yang kalian lakukan? Dan sekarang ada Savero. Savero hadir perdana untuk season 16. Gimana Savero langsung 2-0 nih? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi menghadapi Bigatron, ada sosok Eman di situ. Harus ketemu lagi bersama dengan Eman di panggung ini. Gimana Savero? Jago, kayak biasa. Jago, kayak biasa. Berarti masih biasa. Kalau Savero hari ini performannya gimana? Udah 100% lah. Savero dengan 100%. Tapi sekarang menarik di mana di Onyx, kau punya banyak abang-abangan ya. Ada Prince Skylar, ada Paman W. Sebagai sekarang bisa dibilang gold laner dengan banyaknya abang-abang. Gimana Savero di Onyx sekarang? Ada apa ya, persaingan lah. Jadi bisa apa sih, paling improve aja sih berdua. Saling improve berdua. Dan ini memang udah janjian. Kemarin Skylar dulu terus sekarang Savero. Mungkin. Mungkin tahu Savero main tuh baru tadi pagi kemarin atau udah dari lama? Apanya? Tahu hari ini main lawan Bigatron? Kemarin malam. Oh baru semalam. Oke. Berarti nextnya gimana nih? Ganti-gantian terus atau gimana Savero? Lihat nanti aja. Lihat nanti aja. Oke. Jadi dengan hasil yang cukup baik kembali kita lihat dengan Savero sekarang. Tadi juga pertarungan menarik kita saksikan. Kairi, Oh, mana Baxiamu? diambil duluan sama dia. Gimana, Bde? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya? Kamu kaget gak? Kamu kemarin udah bilang kemarin pakai Baxia di match ini. Malah diambil Nile 2 kali. Kenapa? Kayaknya respect pick sih kayaknya. Deny pick buat gua. Dynamic respect pick. Jadi pakai Lancelot. Sebenarnya kalau boleh milih Baxia, antara Baxia dan Lancelot, pilih mana buat kamu sendiri? Kenapa? Baxia sama Lancelot, pilih mana harusnya di match ini? Skip Baksa dulu kayaknya. Skip dulu, skip. Skip dulu malah? Ya, skip dulu. Kasih loot aja sama Kiboy dulu. Malah mau di skip kemarin bilang. Tapi hari ini pada akhirnya nih, ketemu langsung di panggung ini. Sudah perdana dari Nanael muncul dengan Baxia 2 kali. Ada
Ada komentar nggak dari Kairi? Buat Nail ya? Nggak ada sih. Paling request aja next ketemu. Leg kedua main assassin atau assassin. Biar seru, biar seru. Aduh assassin. Oke, kamu penasaran sama hero assassinnya Nail? Hero apa sih sebenarnya? Apakah ada Nail kalau pakai hero assassin apa itu spesial banget? Link sih kayaknya, Nail. Specialty dia Link. Sama Fanny. Link dan Fanny? Link, Fanny, Lance. Semua kayaknya semua. Semuanya? Ya, kecuali Soyu. Oke, kecuali dia ya, jangan. Kalau kamu bakal pakai apa, Kairi? Kenapa? Kamu bakal pakai apa? Kenapa? Leg kedua, what will you pick? Apa ya? What you want to show to Nail? Pengen adunya apa? Gak tahu sih, tanyain aja, tanya coach cewek sama Adi. Yang penting main assassin ya? Ya. Aduh assassin. Dan kalau tadi hasil udah 2-0, kita ngelihat permainan juga menarik banget. Dan dari Sun sendiri hadir lagi 2-0. Kalau hasilnya 2-0 gini, ini memang kepengen ngasih tahu ya ke orang-orang, Onyx nih memang lagi kuat banget. Udah bisa dibilang Onyx kuat? Nggak peduli sih dengan kata-kata itu. Fokus ke tim diri sendiri aja. Ya. Diri sendiri. Tapi tadi ngelihat momen dimana ada tuh potensi jadi 1 sama. Ada kayaknya. Soalnya emang dia late game lebih unggul kan. Terus kita bisa atasin late game-nya juga. Jadi ya kita bisa menang di situ. Tapi momen apa nih yang mungkin bisa dibilang menjadi kunci atau momentum untuk Onyx ngebalikin keadaan lagi? Awalnya unda-undi, lalu sempat dipegang Bigetron dan pada akhirnya Onyx nih. Mungkin comms kita bagus di situ. Terus cara kiting kita lumayan bagus. Soalnya kita pakai Parse kan. Kita lihat Parse-nya Suns. Tapi melawan tim Bigetron yang sekarang dengan komposisi barunya, apa yang paling berasa beda dari Suns? Ada nggak? Lebih kuat karena ada Nail juga kan. Ya, lebih kuat, pasti Oke. lebih kuat. Tapi leg 1 kamu ngalahin Nail yang dulunya juga menjadi keluargamu. Ada yang mau kamu sampaikan ke Nail nggak? Semangat aja. Soalnya besok masih ada match ya. Ya, lebih semangat aja. Nggak tahu. Oke, semangat aja ya. Ya, semangat aja di match Oke. next. Ya, next match. Next Semangat. match. Tapi gimana dengan UPI? Sekarang kita ngelihat perbedaan yang bisa kita rasakan adalah EXP laner anyar. Dan kamu pernah bertemu di MDL sepertinya. 1 season walaupun belum pernah match up. Shogun pada masa itu. Iya kayaknya. Iya, di saat ngelihat Shogun sekarang performa perdana dia masuk ke MPL. Gimana Bigetron dengan Shogun nih? Ya jago sih, dilihat dari tadi mainnya juga kan pakai hero Bene, ya jago. Jago, Ya, simple ya. Tapi kalau berbedaan dulu kan kamu melawan Luke. Sekarang ada Shogun di situ. perbedaan ya mungkin belum nggak ada sih perbedaan, sama aja. Aman-aman aja. Mungkin perbedaannya waktu di sama Luke waktu itu aku kalah kan. Ya itu paling perbedaannya. Kalau tadi gimana? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Jadi potensi terus menaik untuk tim Onyx berada di posisi atas. Keyboy, sekarang kayaknya Onyx udah 2-0. Udah 2 match kalian menghasilkan 2-0. Momentum udah kalian dapatkan nih. Dari Keyboy sendiri mempertahankan momentum ini atau mau naikin? Ada nggak dari Onyx mungkin apa yang akan dilakukan biar rising terus atau biar bertahan nih di posisi yang enak? Kalau dari kita mungkin cuman konsisten aja sih. Kan sekarang udah bagus, hasilnya juga udah bagus. Ya tinggal konsisten terus kalau bisa lebih baik lagi lah. Dan kita ngelihat juga dari tim Onyx, berarti kan akan ada perubahan nih dari gold lanernya terus menerus. Dan dari Keyboy, satu roam tugasnya akan berganti-ganti, akan ada playstyle yang berubah-ubah kah tergantung gold lane atau gimana? Playstyle akan berubah-ubah kah tergantung gold lane atau gimana? Ya sebenarnya sama aja lah, dua-duanya jago kok. Kalau nggak jago ada Paman W siap backup. Oke, ada 3 sekarang. Ada 3, betul. Opsinya ada 3. Tapi kemenangan hari ini, minggu pertama 2-0 semua. Kata-kata dari Keyboy dong. Ya puji Tuhan. Terus makasih ya buat Sonic udah dukung kita terus. Selalu doain kita terus.
Mau kita menang, kalah, ya selalu ada buat kita lah. Semoga kedepannya kita tetap konsisten sampai M7. Thank you. Masih deh Hanal. Tapi Bude mau foto-foto kalian dong. Mau foto, boleh dong gak ya? 1, 2, 3. Oke, Bude bisa ngefoto mereka kayak gini. Dan Bude juga kepengen selfie bareng dong. Kalau selfie bareng kayak gini nih. Gampang banget. Hap, di white-in. Wup, kita selfie bareng ya. Mau dong? 1, kelihatan semua dong. Wah, pada iri semua. Maaf ya Sonic ya. Gaya dong 1, 2, 3. Yeay! Wah memang ya mukanya Suns kalau di layar ini kalau kalian lihat ya memang mengerikan. Tapi yang mengerikan adalah hasil dari Onyx. Dengan 2-0 terus menerus sambutlah Sonic kemenangan dari tim Onyx.